Om Swastiastu. Semeton Hindu senusantara dimanapun Anda berada hari ini, dengan sangat bangga dan sangat senang tentunya kami baru saja menyelesaikan sebuah hajatan besar yang kita sebut pengukuhan pengurus PHDI Provinsi Bali sekaligus 8 kabupaten dan 1 kota yang ada di Provinsi Bali, sejebak Bali. Nah, berikut ini saya ingin membacakan press release ataupun apa yang ingin kami beritakan, dan tentu rekan-rekan yang ada di media sosial, ada di media-media baik itu online maupun media elektronik, untuk dapat memberikan informasi ini seluas-luasnya kepada umat Hindu, tentu bukan hanya di Bali, tapi di seluruh Nusantara. Inilah yang ingin kami sampaikan, yaitu diawali dengan perlakuan pihak segelintir orang-orang yang sedang kami gugat saat ini di Pengadilan Negeri Jakarta Barat atas pelaksanaan sebuah hajatan di luar hukum organisasi, yaitu ADART, dengan membentuk kepengurusan PHDI tandingan. Tentu bisa sekali bertanya, kok bisa menjadi PHDI tandingan? Karena MLB yang telah kita lakukan mendemisioner mereka dan mereka tidak lagi ada dalam masa jabatan. Sehingga apapun yang dilakukan setelah itu adalah sebuah pelanggaran atas hukum tertinggi organisasi kita, yaitu ADART. Nah, kemudian apa yang terjadi? Sudah melanggar, melanjutkan dengan membuat PHDI tandingan di Provinsi Kalsel. Itu yang pertama, dilakukan beberapa bulan yang lalu. Kemudian PHDI tandingan pun dibuat lagi di Jawa Barat, di mana pengurus PHDI Provinsi Jawa Barat yang diketuai oleh Dr. Made Widyade Gunakaya SH.MH beserta seluruh jajaran pengurusnya masih memiliki SK yang berlaku hingga 2024. Mereka baru lakukan Lokesabut tahun 2019. Nah, untuk itulah semeton sami, terutama para pejuang pergerak pemurnian PHDI Dreste Bali dan Nusantara. Kita semua tergerak melihat masifnya keinginan mereka untuk tetap menguasai PHDI dengan segala daya upaya dan hal-hal yang negatif yang mereka lakukan. Maka hari ini 15 Maret 2022, kami selaku PHDI yang sah dan legitimate yang telah melakukan muhasabah luar biasa dengan seluruh ketentuan yang ada dalam ADART, tergerak bersama-sama seluruh pejuang, seluruh umat Hindu yang ingin berada di barisan terdepan pelaku sejarah
barisan terdepan pelaku sejarah pemurnian majelis tertinggi umat Hindu di Indonesia melaksanakan apa yang kita sebut pembentukan kepengurusan PHDI Provinsi Bali, kemudian kabupaten seluruh Bali ada 8 dan 1 kota yaitu kota Denpasar. Yang kemudian pada hari ini telah kita lakukan pengukuhan pengesahan kepengurusan mereka secara serentak. Nah, dan ini dilakukan sejebak Bali atas dukungan semua pihak, utamanya yaitu angge desa, warga desa Sekegong, Pecalang, ring desa Tusan, Klungkung, Bali, di mana pengukuhan kita laksanakan di sebuah pura yang sangat keramat yang kita sebut Pura Agung Kento Gumi di Desa Tusan, Kecamatan Banjar Angkan, Kabupaten Klungkung. Nah, kita tahu semua bahwa Bali adalah pilar umat Hindu se-Nusantara karena 80% umat Hindu ada di Bali dan 90% umat Hindu di Nusantara adalah keturunan Bali yang menyebar di seluruh Indonesia. Bisa kita lihat dengan statistik di mana para pengurus PHDI dimanapun itu di Indonesia, sebagian besar 90% adalah orang Bali atau keturunan Bali. Nah, dalam pembentukan kepengurusan PHDI, baik itu provinsi, kabupaten, dan kota yang ada di sejebak Bali, kami tentu mengajak dan telah berupaya untuk mengajak PHDI yang kepengurusan PHDI yang memang masih ada saat ini di kabupaten kota untuk bergabung dan menjadi pengurus PHDI di masing-masing kabupaten kota tersebut. Kecuali tentu kami tidak mengajak ataupun mendatangi kepengurusan PHDI Provinsi Bali karena kami tahu mereka bukan orang-orang yang gigih turut beserta kita memperjuangkan Dresta Bali dan justru ada di posisi berseberangan dengan kita. Nah, apa yang menjadi jawaban dari para ketua PHDI kabupaten dan kota yang telah kami didatangi oleh para tokoh umat di kabupaten tersebut, bahkan sampai melibatkan puri-puri ataupun sulinggih yang ada, geria-geria yang ada untuk melakukan pendekatan, namun jawaban yang hampir sama dan seirama kita dapatkan, di mana mereka semua menolak dengan alasan nanti akan merapatkan dengan pihak PHDI provinsi. Nah, jawaban itu tentu menjadikan kita firm ataupun jelas, tegas bahwa berarti itu adalah PHDI yang tidak ada di pihak kita. Nah, untuk itulah bus sudah kita jalankan, lalu yang nggak mau naik, kita tinggal.
Nah, waktu bergulir dengan cepat. 15 Maret 2022 hari ini merupakan langkah lanjutan dalam pemulihan PHDI kita, berupa sebuah acara yang akan tercatat dengan sangat baik dalam tinta emas sejarah keberadaan Hindu Bali yang saat ini sedang menghadapi tantangan terberat akibat pembiaran yang telah demikian lama tidak dicarikan solusi, malah diberikan kesempatan yang lebih baik oleh para pembuat keputusan maupun kebijakan terkait dengan keberadaan keumatan Hindu di Nusantara ini. Catatan sejarah ini akan menjadi sangat khusus karena ini adalah provinsi yang paling lengkap tentunya, paling banyak umat Hindunya. Kita adakan secara serentak apa yang kita sebut pengukuhan kepengurusan PHDI yang kemudian telah menentukan arah yang sangat jelas untuk kemana kita akan melangkah sebagai umat Hindu di Bali dan di seluruh Nusantara. Satu provinsi yang lengkap kepengurusannya, 8 kabupaten yang lengkap kepengurusannya, dan 1 kota yang ada dalam sebuah provinsi bernama Bali, dikukuhkan pada sebuah pura yang sangat bersejarah pula karena 1000 tahun yang lalu Empu Kuturan ternyata tercatat menancapkan sebuah tiang atau pancer jagat di tempat di mana hari ini dilaksanakan, pancer jagat yang menjadi dasar bumi pemberi keajegan Gumi Bali yang 1000 tahun lebih saat itu sedang gonjang-ganjing. Tempat ini kemudian dikenal hari ini dengan nama Pura Agung Kento Gumi. Pura ini adalah merupakan salah satu dari Triguna Pura atau Pura Trikayangan untuk jagat Bali. Kalau sebuah desa kita sebut atau kita kenal dengan adanya Kayangan 3, Pura Dalam, Pura Puseh, Pura Segara, maka Bali pun memiliki pura demikian yang ditetapkan sejak zaman tersebut, yaitu Pura Batur atau Tampuh Hyang sebagai pura desanya Pulau Bali, kemudian Pura Besakih atau Toh Langkil sebagai pura dalamnya Pulau Bali, dan Pura Kental Gumi adalah pura pusat dari Pulau Bali. Hari ini di tempat bersejarah ini, Pura Kental Gumi, bersama-sama seluruh pejuang pergerakan yang ingin membangunkan kembali Bali dengan drestanya yang khas unik di seluruh dunia tiada duanya, menancapkan kembali sejarah pemurnian Majelis Tertinggi Umat Hindu dengan tujuan agar tetap Bali menjadi ajeg dengan dreste Balinya untuk ribuan tahun ke depan. Bapak, Ibu tentunya disertai diberkati oleh para sulinggih Pinandita yang hadir menjadi manusia saksi
secara langsung hari ini maupun melalui saluran daring Zoom yang kita sediakan dari berbagai pojok Nusantara hadir bersama-sama memberikan dan menyaksikan, menjadi saksi pengukuhan seluruh pengurus PHDI Provinsi Bali serta 8 kabupaten dan 1 kota dengan satu tujuan yang jelas: menghilangkan sampradaya asing transnasional yang telah sejak lama menempel dalam tubuh Hindu itu sendiri. Utamanya sejak 2001 di dalam wadah kita yang kita sebut PHDI. Walaupun jelas sebenarnya Hare Krishna adalah sebuah aliran yang dilarang tahun 1984, mereka tetap berjalan dan mereka tetap sudah sangat merugikan Hindu, bukan hanya Hindu Bali tentunya, tapi Hindu secara umum di Nusantara, yaitu dengan cara mengkonversi umat Hindu yang sudah ada mengikuti aliran mereka yang jelas-jelas bukan Hindu. Serta seenaknya juga mereka menggantikan, kalau Anda kenal tentunya dengan nama Caru, karena mereka tidak percaya dengan membunuh binatang, maka Caru persembahan yang ada ayam diganti dengan gambar ayam, diganti dengan gambar bebek, diganti dengan gambar babi, diganti dengan gambar-gambar tersebut. Inilah yang menurut kami adalah sebuah perusakan atas budaya dengan berbagai alasan yang tidak bisa kita terima dan tidak perlu ditoleransi lagi ke depan. Hentikan saat ini atau kita tidak akan mampu menghentikan mereka oleh generasi kita berikutnya. Hari ini mari catatkan sejarah untuk menuntaskan permasalahan ini agar kita bisa mewariskan tongkat estafet Dreste Bali, Dreste Nusantara kepada generasi kita lebih baik lagi ke depan. Dan hari ini kita telah sepakat, seluruh yang hadir hari ini telah sepakat atas restu Betara Lelangit, leluhur Sesunan Sejebak Bali. Kita semua sepakat untuk bergerak menghentikan dan sekaligus membersihkan mereka dari tubuh Hindu. Mereka adalah parasit untuk Hindu. Tentunya kami tidak lupa mengucapkan selamat kepada Ide Sulinggih yang telah berani berdiri paling depan sebagai Darmuk Bupati, baik itu di Provinsi Bali maupun 8 kabupaten kota yang ada. Kemudian diikuti dengan para pemikir, para tokoh umat di masing-masing daerah yang ingin memberikan sumbangsihnya kepada keumatan Hindu kita dengan menjadi Sabowalake, ketua Sabowalake dan pengurus ataupun wakil yang lain-lain di masing-masing bidangnya sebagai Sabowalake, dan kemudian tentu pengurus harian yang ingin memberikan sumbangsihnya dengan melakukan pekerjaan operasional dari organisasi yang kita sebut PHDI. Hari ini semua berjalan sangat lancar, sangat rapi, sangat memotivasi kita semua, dan telah dikukuhkan untuk kemudian sesegera mungkin membentuk, melengkapi kepengurusan masing-masing agar pelayanan umat dapat dipastikan dengan baik dan lancar.
Hal yang tidak kalah pentingnya adalah terima kasih kepada MDA Provinsi Bali, kabupaten kota yang ada di Bali, serta MDA di kecamatan sampai ke desa, yang dengan sangat sigap menyambut bergandengan tangan masuk ke dalam kepengurusan PHDI untuk kemudian bersepakat akan membentuk PHDI baik itu kecamatan hingga ke desa bersama-sama dengan PHDI untuk kemudian melaksanakan pelayanan umat Hindu dengan cara bergandengan tangan. Ini adalah sejarah baru yang kita telah buat dan kita mulai hari ini. Pengurus pusat PHDI akan terus berkoordinasi dengan segenap jajaran pada sebuah tingkatan kepengurusan yang ada secara terbuka dan dua arah. Karena MLB ini terjadi akibat dari tidak transparan dan komunikasi gaya komando satu arah yang tidak kami suka dilakukan sebelumnya. Cara tersebut kami pandang sebagai cara otoriter dari atas ke bawah yang memaksakan kehendak untuk tetap, terutamanya kehendak yang sudah kita tahu adalah kehendak mempertahankan sampradaya tetap menjadi bagian dari Hindu dalam organisasi majelis tertinggi kita. Hal itulah yang kita tolak, dan pelayanan umat merupakan pekerjaan kita bersama-sama. Untuk itu kita harus yakin bahwa ini bisa kita lakukan. Dengan bergandengan tangan semua pihak yang ada dengan pemerintah yang sudah tentunya akan mengakui kita secara de facto kita adalah organisasi milik umat yang melayani umat, dipimpin oleh pimpinan tertinggi, yaitu Ide Sulinggih kita pada setiap tingkatan yang ada. Baik itu di tingkat nasional kita sebut Dharma Adiaksa, kemudian di tingkat provinsi dan kabupaten kota kita sebut Dharma Upapati, dan kemudian untuk tingkatan berikutnya yaitu kecamatan dan desa itu juga kalau memang ada sulinggihnya di kecamatan atau desa tersebut, beliau adalah Paluman Sulinggih. Nah, rekan-rekan media juga yang kami cintai sebagai partner untuk berkomunikasi dengan umat, mohon disampaikan hal ini secara baik, karena apa yang kita lakukan adalah sebuah bentuk pemurnian dari PHDI sebagai majelis tertinggi kita. Sekali lagi, untuk semeton kami yang hari ini hadir dari berbagai pelosok Bali, dan tentunya disambut oleh tuan rumah yang sangat keren di Pura Kental Bumi, oleh mulai dari sekegong ibu-ibu, kemudian tentu para pengurus desa adat yang ada di sana, dijaga dengan sangat baik. Kami merasa sangat nyaman adanya pecalang desa yang tidak akan membiarkan sesuatu hal negatif terjadi kepada kita sebagai tamu. Kemudian tentu para pejuang pergerakan, tokoh umat, ide para sulinggih yang telah menyempatkan diri hadir. Pengurus yang terpilih yang kami hormati, selamat bekerja. Semoga pelayanan umat semakin bagus dan kita bisa menyelesaikan permasalahan kita ini dengan secepat-cepatnya hingga tuntas. Om Santi Santi Santi. Om
Bible.